Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo. Di video kali ini, saya ingin berbagi atau sharing mengenai tips supaya kita bisa percaya diri di depan kamera. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Yo! Oke, teman-teman semuanya, jika kita membuat channel dan memang channel itu mengharuskan muka kita atau wajah kita muncul di kamera, berarti kunci utama adalah rasa percaya diri. Nah, tetapi tidak semua orang bisa percaya diri di depan kamera. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba memberikan tips bagaimana supaya kita bisa percaya diri di depan kamera. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan video ini, silahkan simak terus videonya dari awal sampai akhir. Kalau berkenan, silahkan berikan like dan klik tombol subscribe-nya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Kiranya rezekinya dilancarkan oleh Tuhan. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi kita kali ini. Nah, sebenarnya apa sih dan bagaimana supaya kita percaya diri di depan kamera? Nah, tips yang pertama yang ingin saya berikan adalah satu, saat syuting, pandangan kita harus tetap fokus pada lensa kamera. Nah, kalau seandainya kita syuting menggunakan handphone seperti ini, ya, handphone, kita membuat konten menggunakan handphone. Nah, ketika kita menggunakan kamera belakang di handphone ini, berarti pandangan mata kita arahnya harus ke kamera ini. Ya, itu. Kalau seandainya kita membuat vlog dan kameranya yang kita pakai adalah kamera depan di handphone kita, maka pandangan kita atau mata kita tertuju pada kamera di handphone kita. Ya, karena handphone saya kameranya ada di kiri atas, maka yang saya lihat harus ini. Bukan kita melihat layar handphone kita. Nah, contoh, nanti teman-teman bisa lihat di bawah videonya. Nah, saya coba merekam vlog menggunakan handphone ini yang saya pegang ini ketika saya melihat layar seperti ini. Ini saya melihat layar. Nah, ini tes saya vlog melihat layar handphone. Ya, saya vlog menggunakan melihat layar handphone. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya vlog akan melihat lensa kamera. Lebih bagus mana menurut teman-teman? Oke, teman-teman semuanya, saya vlog sekarang melihat arah kamera, melihat lensa kamera. Kira-kira lebih bagus ini atau yang pertama tadi? Nah, itu teman-teman sudah bisa membedakan ya, ketika kita melihat layar handphone dan layar kamera. Nah, nanti bisa diputar ulang, dilihat lagi lebih bagus mana. Lalu yang kedua, tip yang ingin saya berikan adalah gunakan bahasa tubuh atau body language. Nah, kalau saya biasa bicara, saya biasanya secara tidak sadar itu menggerakkan tangan saya, ya, menggerakkan tangan kanan, tangan kiri, sehingga itu menjadi sebuah bahasa tubuh. Biasanya refleks. Nah, ini bagus sekali. Nah, jangan sampai kita vlog tapi kita diam aja. Tangan kita di belakang seperti ini, atau kita diam aja. Nah, vlog itu kita juga menggunakan bahasa tubuh seperti itu ya. Nah, ini akan sangat baik sekali untuk melatih kepercayaan diri kita. Nah, itu yang kedua.
Lalu yang ketiga, ketika kita sedang di depan kamera, kemudian kita lupa, nah, kameranya jangan di stop, ya, jangan di stop. Nah, teman-teman pasti tahu nih, di kamera itu pasti ada tombol pause. Nah, di pause saja, lalu kita ingat kembali materi yang ingin kita sampaikan. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita stop syuting lagi, biasanya kita nanti harus edit, dan itu butuh waktu lama, ya. Tuh, jadi yang ketiga, lebih baik di pause saja, lalu lanjut lagi rekam. Itu akan lebih mengurangi kerja kita pada saat nanti kita akan editing nanti. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nah, anggaplah kamera yang ada di depan kita ini adalah satu orang penonton, ya. Kalau kita bisa percaya diri di depan satu orang penonton, tentunya kita butuh lagi orang lain yang nonton, orang banyak lagi. Nah, ini akan melatih kita. Kita harus bisa menatap ke depan, ya. Anggap saja kamera ini adalah satu orang penonton, supaya kita juga bisa percaya diri. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini yang sangat penting untuk kita semua. Susunlah materi yang ingin kita sampaikan di video kita, ya. Lalu setelah materi itu tersusun, kita hafalkan, ya. Kita hafalkan satu persatu, kita latihan dulu. Nah, setelah itu baru kita membuat konten. Nah, bagaimana kalau kita tidak hafal? Kita bisa saja membawa catatan kecil atau membawa catatan handphone di note di handphone kita ini juga bisa. Jadi inti-intinya saja yang kita buat di catatan note di handphone kita. Itu ya. Itu yang kelima. Nah, lalu yang keenam, tingkatkan percaya diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Anggap kita ini adalah lebih dari orang lain, ya. Lebih dari segalanya. Kita harus percaya diri, harus pede. Gitu ya. Kalau kita nggak pede, mau bagaimana? Ya. Itu. Nah, lalu yang terakhir, yang ketujuh, teman-teman semuanya, ini yang paling penting, ya. Latihlah berbicara di depan kaca cermin. Kita lihat wajah kita sendiri, muka kita sendiri, bagaimana mimik mulut kita ketika sedang berbicara. Kita lihat, kita pandang. Nah, latihan terus. Sehari demi sehari latihan terus. Nah, tentunya dengan latihan seperti itu pasti akan membuat kita lebih percaya diri. Itu, ya. Nah, demikianlah teman-teman tips untuk kita semua supaya kita bisa percaya diri di depan kamera. Oke. Ini hanya sekedar ide, masukan atau tips yang bisa kita ambil salah satunya. Kalau mungkin teman-teman punya tips yang lain atau saran yang lain atau ide yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi bersama, lalu kita bisa ngobrol bersama, ya. Oke, jangan lupa teman-teman silahkan like video ini, jangan lupa untuk menulis komentar, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Agung Sang Dewa. Mohon dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya akhiri video ini. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap percaya diri, dan tetap berkaya. Dadah, yuk!